Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Ulama-ulama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, para orang tua kita, para sesepuh, para guru-guru, dan juga bapak-bapak, para pemuda yang insya Allah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diliputi oleh rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas satu bahasan mengenai tentang menggapai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada di dunia ini orang siapapun dia yang tidak mau matinya, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu maka bersyukurlah kita yang mana di pagi hari ini, ya setelah tadi malam kita melakukan sholat isya berjamaah, kemudian juga ta'aruf bulanan, lalu kemudian pagi hari ini dilanjutkan dengan subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Nah, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap ilmu atau agama. Maka barangkali di antara kita dulunya tidak ada atau belum pernah merasakan duduk di dalam majelis ilmu, tiba-tiba saat ini beberapa waktu yang dekat ini kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, kemudian juga menuntut ilmu, majelis ilmu. Maka itu merupakan pertanda yang bagus, pertanda yang baik, bahwasanya memang kita ini insya Allah dikehendaki sama Allah menjadi orang-orang yang kelak nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang pilihan Allah. Alamin. Kemudian juga dawamnya kita bersyukur kepada Allah di dalam senantiasa memperoleh kenikmatan takwa itu. Terus sambung menyambung. Dan saya melihat sendiri bagaimana keadaan para jamaah ini yang istiqomah konsisten sejak lama. Sejak lama luar biasa taatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini misalnya senantiasa melakukan sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kontinu di dalam kegiatan keagamaan, majelis taklim, majelis ilmu, pembangunan sholat ma'ruf, pelaksanaan sholat Jumat dan seterusnya. Nah, itu bagus, itu adalah salah satu modal, salah satu senjata bahwa insya Allah nanti kelak apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya, tentu dalam keadaan nanti sebaik-baiknya keadaan, yaitu di husnul khatimah. Jadi gini bapak-bapak yang dirahmati Allah, besok itu kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama, pilihan kita mati husnul khatimah, atau pilihan yang lainnya lagi, na'udzubillah min dzalik, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Cuma itu jalannya, nggak ada jalan tengah atau jalan di luar dua jalan. Mesti orang keluar dari dunia ini, muka bumi ini, pasti dia akan menempati salah satu daripada keadaan. Pasti. Nah, sampai-sampai Nabi itu memperingatkan kita semuanya, hendaknya kata Nabi, al-umuru bi khawatimiha. Umur itu bagus enggaknya tergantung bagaimana penutup atau akhir.
Atau riwayat yang lain dikatakan al-umuru bil khawatim dalam riwayat yang lain. Jadi ternyata fase kehidupan yang terakhir itu yang menentukan apakah kita husnul khotimah atau tidak. Sahabat Nabi, siapa sahabat pertama? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu sampai doanya itu begini sama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau begini, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku itu pada umur yang terakhir. Pada umur yang terakhir. Wa ja'al khaira amali khawatimah. Dan jadikan sebaik-baiknya amal saya itu adalah amal di penghujung ketika saya ingin dicabut nyawa. Artinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menginginkan ya bahwasanya ketika dia beramal soleh kepada Allah, ya, pengen yang terakhir itu adalah amal yang paling baik. Artinya ketika beliau tahajud misalnya, melakukan sholat malam, qiyamul lail, itu pengen qiyamul lail yang paling bagus itu adalah saat-saat terakhir nyawanya ingin dicabut oleh Allah. Misalnya paginya dicabut. Pengen kesempatan pada waktu terakhir nanti besok itu ketika dia sedekah, maka setelah sedekah itulah dia dicabut nyawanya. Atau bersama dengan ibadah-ibadah terbaiknya, misalnya wafat dalam keadaan ketika sujud, wafat dalam keadaan ketika membaca Al-Quran. Itu kan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah nggak melihat ada orang meninggal sebelumnya didahului sama baca Al-Quran? Ada nggak? Ada, banyak. Ketika rukuk meninggal ada, ketika sujud ada, wafat di hari Jumat ada. Bahkan diantaranya itu para orang-orang soleh itu ada yang wafat dalam keadaan sedang membaca kitab Ihya Ulumuddin, di pangkuannya meninggal dunia juga ada. Nah, jadi beliau Sayyidina Abu Bakar menginginkan di akhir hidupnya adalah dijadikan umurnya itu adalah umur yang paling bermanfaat. Allahumma khaira umri akhirah. Artinya ini, saya minta ya Allah, umur terbaik saya itu umur di akhir hidup saya. Bukan umur 10 tahun, pas umur 20 tahun, pas umur 30 tahun, pas umur 40 tahun, tapi pas terakhir saat-saat menjelang kepada kematian. Kenapa? Yang tadi dibilang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kematian seseorang husnul khotimah atau tidak ditentukan sama akhir daripada kehidupannya yang terakhir. Nabi bahkan pernah bilang gini, ngeri nih buat orang-orang yang udah istiqomah. Nabi pernah bilang, ada di antara kalian ada orang yang beramal atau ada orang yang dia ini antara dia dengan surga jaraknya hanya tinggal 1 hasta, dekat. Artinya dia tinggal melakukan 1 amalan lagi masuk sunnah, masuk surga. Tetapi di akhir penghujung hidupnya Allah mengatakan naik, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, jadilah dia sebagai ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Tetapi sebaliknya ada orang yang dia melakukan amalan penduduk ahli neraka sampai dia dengan neraka itu jaraknya cuma 1 jengkal, 1 hasta lagi, artinya udah pasti dia masuk neraka. Tetapi didahului oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ujung kehidupannya dia tobat atau melakukan amal soleh, maka kemudian dengan sebab itu akhirnya dia tidak lagi menjadi bagian dari penghuni neraka, malah menjadi min ahlil jannah.
Tadinya orang yang banyak dosa, melakukan dosa-dosa, tapi begitu di akhir hidupnya melakukan sesuatu atau amalan ahli surga dan mati dalam keadaan amalan ahli surga itu, akhirnya apa? Jadi bagian penghuni surganya Allah. Artinya dia husnul khotimah, surganya dalam keadaan yang baik. Maka Sayyidina Abu Bakar minta sama Allah, jadikanlah saya orang yang seperti orang yang umurnya dan amal solehnya itu yang terbaik ketika saya memang ingin dicabut nyawanya. Lalu beliau mengatakan, Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah hari yang terindah, yang teragung, yang terbaik itu adalah hari di mana saya ketemu sama Engkau. Jadi hari itu banyak. Di antara kita mungkin ada hari-hari terindah, terbaik di dalam hidup. Misalnya malam pertama, hari ketika kita menikah lagi untuk yang kedua kali itu kan. Atau misalnya kita hari di mana kita dapat BPKB pertama, mobil itu apa namanya, Sigra apa? Cahaya senang. Atau kita hari itu hari tidak kenal, di mana kita dapat SK jadi lurah, jadi camat. Itu hari terindah menurut kita. Tetapi menurut Sayyidina Abu Bakar, yang terindah itu adalah hari di mana saya itu mau ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah itu hari terindah. Kadang-kadang orang ketika dia berdoa, fokusnya adalah untuk urusan-urusan duniawi, dan itu tidak keliru, walaupun ada mungkin berbau akhiratnya. Misalnya minta sehat, ya Allah saya minta rezekinya dilancarin, biar apa? Bisa kawin lagi lah dan seterusnya. Bisa sedekah, bisa bangun masjid, ngasih anak yatim, itu kan. Ya itu dunia itu, tapi ada akhiratnya. Minta panjang umur, ya Allah panjangkanlah umur saya ya Allah. Tapi dia lupa doa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah saya minta dong akhir daripada kehidupan saya ini yang terbaik. Dia lupa baca doa ya dzal jalali wal ikrami amitna ala dinil Islam. Ya Allah yang maha agung, yang maha kuasa, matiin wafatin dong kami ini dalam keadaan beragama Islam. Doa yang lain ya, tapi dia lupa doa minta husnul khotimah. Padahal yang menentukan seorang itu wafat husnul khotimah atau tidaknya adalah di akhir umurnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai saat ini ya kita tidak boleh dulu merasa percaya diri bahwasanya kita ini adalah min ahlil khair. Bahwasanya kita ini orang baik, kayaknya meninggalnya husnul khotimah. Kalau berharap sama Allah wajib yakin ya kita merasakan baik sama Allah. Tetapi kalau kemudian menyebabkan kita jadi sombong, jadi orang yang sombong, nah udah. Maka itu harus hati-hati. Ada ulama salaf dulu tahajud ngajak sama anaknya, ngajak sholat malam sama anaknya. Anaknya ngomong gini ya Allah Pak, ayah kita doang yang tahajud, yang lainnya masih pada tidur. Kata abahnya bilang ayahnya sama seorang ahli ilmu, nak kamu tidur dari habis isya sampai subuh lebih baik buat kamu daripada kamu bangun untuk sholat malam tapi kamu meremehkan orang lain, atau bangun sholat di tengah malam tapi sambil dirimu memiliki sifat kesombongan kepada sesama, gitu kan? Mendingan tidur daripada begitu sombong itu, merasa diri lebih hebat, lebih takwa. Saya doang yang tahajud, yang nggak tahajud. Saya doang yang sholat jamaah, yang lainnya nggak sholat. Yang ngaji lewat tempat rumah, rumahnya kanan kiri pasar di bodoh yang
nanti kalau subuh nih tetangga kanan kiri simpulan bibulan yang pernah ngaji. Akhirnya timbul rasa rasa kesombongan, rasa meremehkan orang lain. Padahal kepada pelaku kemaksiatan aja ya kita benci kepada perbuatannya, tapi kita tidak boleh merasa hebat dengan para ahli maksiat. Tidak boleh. Kenapa boleh? Karena kita nggak tahu dia meninggalnya seperti apa. Boleh jadi kebalik dialah yang husnul khotimah. Alhamdulillah kita jadi sebaliknya. Alhamdulillah kita. Itu dulu ada di zaman Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri itu seorang tabi'in, orang yang soleh, masyhur, ulama juga, wali juga, ya kan? Itu ada di majelisnya beliau, pemuda tobat di tangan beliau. Gara-gara majelis buka majelis datang orang, ya, akhirnya tobat ini pemuda di hadapan beliau, di hadapan Sayyidina Hasan al-Basri. Tetapi ini pemuda ternyata tobatnya tobat sambal. Tobatnya apa? Sambal. Tobatnya tobat sambal. Diriwayatkan orang ini namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini dia melakukan 70 kali dosa dan sekaligus 70 kali dia tobat. Dia dosa, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi, sampai 70 kali. Banyak tak tuh? Obat sambal. Akhirnya detik-detik menjelang ajalnya orang ini, Al-Abbas ini, manggil ibunya. Wah ibu, ya bisa nggak engkau ke guru saya? Siapa Sayyidina Hasan al-Basri? Mau ngapain? Saya pengen tobat. Ini kayaknya saya udah lama lagi akan wafat. Boleh nggak saya melakukan tobat di hadapan guru saya gitu? Tolong sampaikan. Akhirnya ibunya datang ke Sayyidina Hasan al-Basri. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, ibunya cerita anaknya begini pengen tobat. Imam Hasan al-Basri bilang gini, ilhabi, mendingan kau pergi deh. Baik, ibu mendingan kau pergi. Innahu mal hajah laisa hajah li. Ini orang ini nggak ada urusan sama saya. Laisa hajah li fi man yatubu wa yaqnus. Nggak ada urusan dia sama saya. Urusan apa? Ya urusan nggak ada. Udah nggak selesai sama saya. Ya, karena dia itu tidak ada urusan bagi orang yang dia kadang-kadang tobat, kadang-kadang kembali lagi maksiat. Kadang-kadang tobat, kadang kembali lagi maksiat. Gak ada urusan dia. Ya, urusannya dirinya sendiri begitu. Akhirnya pulang ibunya pada habat bahagia. Ibunya pergi dalam keadaan sedih nangis. Kata ibunya, nak, guru kamu marah sama guru kamu tidak berkenan. Kan ibunya waktu itu ngomong mau ngapain? Yuridu tajdid taubati ala yadaika. Nih anak saya pengen tobat dengan engkau wahai guru, mengikrarkan kembali tobatnya. Yusuf juga jangan hanya bima jatuh ya, nggak ada urusan. Bagi orang yang tobat terus berbuat dosa, tobat lagi berbuat dosa, pulang dalam keadaan sedih, akhirnya itu anak berdoa langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata anak itu, ya Allah, guru saya nih udah nutup saya pintu tobat. Terus saya kemana lagi minta ampunnya, tobatnya, kalau tidak kepada engkau. Akhirnya pesan sama ibunya, oleh ibu, nanti kalau saya meninggal, tolong letakkan kakimu di kepala saya. Ibunya suruh meletakkan kakinya beliau ke kepala Al-Abbas itu. Lalu ikatkan di leher saya.
dengan tali, kemudian jangan dikubur dulu saya, taruh saya di pasar. Wa quli, dan katakan sama orang-orang, engkau ibu, katakan sama orang-orang, bilang begini, hadza jazaa man asallah. Ini adalah hukuman bagi orang yang maksiat sama Allah. Jika ada hal udah mendingan saya udah injek aja pala saya, taruh di pasar, iketin leher, umumin sama orang-orang yang ada di pasar, kayak khalayak ramai bahwa saya ini adalah orang yang pelaku kemaksiatan yang banyak dosa, udah nggak ada harapan lagi. Buat apa fungsinya? Wah ibu, biar Allah lihat tahu bahwasanya saya ini benar-benar pengen tobat. Biarin barangkali Allah tiba dengan keadaan saya itu. Akhirnya meninggal dunia. Ini diceritakan di dalam kitab Az-Zuhrul Fa'ih Ibnu Jazari. Akhirnya meninggal pas ibunya mau nginjak kepala anaknya itu sesuai dengan wasiatnya, ada suara mengatakan jangan engkau injak tempat sujud. Tidak boleh injak tempat itu, tempat sujud ini wajahnya adalah tempat sujudnya seorang hamba kepada Tuhannya. Akhirnya dikatakan, dimimpikan Sayyidina Hasan Al-Basri bahwasanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa anak itu. Dan engkau, kata jalan dewasa, dikatakan begini, di dalam mimpi Sayyidina Hasan itu dikatakan sama suara hati, suara itu mengatakan sama Allah itu dialog, seolah-olah dialog dengan Allah, mengatakan apa yang membuat engkau, kata Allah itu dalam dialognya yang Sayyidina Hasan Al-Basri, apa yang membuat engkau memutuskan rahmatku dengan dia? Alaysa ana alladhi khalaqtuhu, bukankah saya, kata Allah itu dalam mimpinya Sayyidina Hasan Al-Basri, bukankah saya yang mintain dia, bukan engkau yang mintain. Wa rahmati wasi'at kulla syai', sementara rahmatku itu lebih luas daripada segala sesuatu. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Maka wa izzati wa jalali la in mutta ila misliha, kalau kamu besok melakukan ini lagi, ada orang yang mau tobat terus kemudian sudah mengatakan sudah nggak ada harapan lagi, ya kan? Kalau kamu sampai melakukan ini lagi, la ampunaka min diwanis sholihin, saya akan hapus engkau dari deretan orang-orang yang soleh. Sampai segitu. Bahkan Imam Nawawi, Sayyidina Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam mensyarahi hadis itu, beliau mengatakan lau takarrarat dzamba mi'ata marrah au alfa marrah au aksar. Kata Sayyidina Imam Nawawi mengatakan, seandainya seseorang itu, ya kan, dia mengulangi dosanya, kesalahannya sampai 100 kali, sampai 1000 kali, bahkan lebih, wadaba fi kulli marrah, dan dia tobat di dalam setiap kali dia dosa itu ada selipan tobat. Berbuat maksiat dosa kemudian dia tobat, maksiat tobat, gitu kan? Maka kata Sayyidina Imam Nawawi, diterima taubatnya dan gugurlah dosa-dosanya. Walau taba'il jami'i taubatu wahidah ba'da jami'iha sihhat taubatuhu. Seandainya ia bertobat dengan sekali tobat saja, setelah ia melakukan semua dosanya tadi, tobatnya sah. Artinya apa? Tadi Sayyidina Abu Bakar minta sebaik-baiknya umur, sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya hari-hari di mana dia ingin jumpa sama Allah. Artinya, ada orang yang dia sebelumnya adalah merupakan orang yang baik puluhan tahun gitu, tetapi begitu hari 1-2 hari menjelang kematiannya tiba-tiba mengamalkan amalan penduduk neraka, misalnya melakukan kesalahan, tiba-tiba maksiat nih orang ini dan mati di dalam kemaksiatan itu. Nah, itu namanya menghapus apa yang sudah dibangun.
sebab akhirnya jelek. Sementara kata Nabi al-umur bi khawatim, umur itu adalah adanya di terakhir, itu adalah ketentuannya. Maka oleh karenanya hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa bagaimana teknik caranya agar kita ini semuanya selamat dunia dan akhirat, meninggalnya husnul khotimah? Maka para ulama termasuk Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah Al-Qurtubi fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana caranya agar kita ini konsisten di akhir ke umur kita itu mendapati husnul khotimah. Nah, itu ada beberapa penyebab orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan ada yang menghitung ulama itu 21 keadaan, hal 21 perbuatan yang menjerumuskan mereka itu wafat dalam keadaan na'udzubillah su'ul khotimah. Ada itu. Dimana yang ke-20-nya itu atau ke-21-nya itu adalah dosa idrorul wasiat, memberatkan wasiat kepada ahli waris itu. Tetapi ini kita nggak bahas sampai 21, 22. Kita akan bahas, ya, beberapa hal aja, paling 3 atau 4 menurut para ulama. Yang pertama, nih, penyebab daripada seseorang itu meninggalnya su'ul khotimah itu adalah yang pertama, ya, na'udzubillah, adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat atau orang yang mengentengkan sholat. Di dalam kitab pendidikan, orang yang entengin sholat. Jadi orang yang meremehkan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau ada orang ini melakukan hal ini, maka ini dikhawatirkan orang yang suka ninggalin sholat 5 waktu ini nanti dia wafatnya na'udzubillah dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan sampai seseorang di antara kita ini meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kata Nabi, sholat 5 waktu itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Lah kalau tiangnya aja roboh, bagaimana yang lainnya gitu? Bagaimana diharapkan akan meninggal husnul khotimah atau selamat nanti di akhirat? Padahal awwalu man yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Fa in shaluhat shaluha sa'iru amalihi. Siapa yang bagus sholatnya, istiqomah melaksanakannya, maka akan baik seluruh amal-amal yang lainnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Siapa yang rusak sholatnya, maka akan rusak semua amalnya. Walaupun dia ini adalah orang yang sosialnya bagus gitu kan, orang yang suka sedekah, tetapi kalau sampai ninggalin sholat itu fatal di dalam agama, seolah-olah dia merobohkan itu tiang agama. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yang menjadi penyebab seseorang itu wafatnya dalam keadaan buruk itu adalah yang kedua, yaitu orang yang ma'uz zakat, yang nggak mau bayar zakat, dia nggak mau bayar zakat. Zakat itu rukun Islam kan? Zakat fitrah rukun Islam kan? Rukun Islam. Ada nggak di luar itu zakat selain fitrah? Ada nggak? Ada kan, banyak kan? Ada zakat emas, gitu kan? Emas berapa? 85 gram kan? Kalau emas, kalau perak 895 gram. Kalau sudah mencapai haul atau nisab, misalnya sudah 1 tahun, hartanya segitu, tidak turun, bahkan mungkin naik, maka sudah wajib dizakati 2,5%.
Nah, kalau ada orang yang dia paham sama agama, dia punya emas, dia simpen 100 gram selama setahun gitu kan, maka itu sudah wajib itu emas itu di zakat atau zakat perniagaan, zakat perdagangan, zakat beras, ya kan, dan seterusnya. Nah, orang yang tercegah daripada dia mengeluarkan zakat ini dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang ketiganya kata para ulama adalah orang yang melawan atau durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati nih buat kita semuanya. Contohnya siapa? Walaupun dia adalah sahabat Nabi, walaupun dia orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa sedekah, tapi kalau dia melawan sama orang tuanya, seperti kisahnya siapa? Al-Qamah, meninggal, susah meninggalnya. Kenapa? Katanya dia punya masalah dengan ibundanya, punya masalah sama ibunya. Dia pernah nyakitin hati ibunya sampai akhirnya ibunya nggak ridho. Sementara ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ridho Allah, ridho walidain, masuklah bisuktil walidain. Ridhonya Allah itu ada di dalam keriduan kedua orang tua. Kemurkaannya juga adalah kemurkaan orang tua, juga adalah kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau kita tinggalnya husnul khotimah, jaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Dan yang selanjutnya, di antara orang yang dikhawatirkan meninggalnya husnul khotimah adalah syurbil khamri, orang yang suka minum khamar, yang pecandu alkohol. Itu dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan tidak membawa iman. Bahkan ya pergaulan, namanya pergaulan, tadinya soleh gitu kan, tiba-tiba pergaulan jelek, dia udah konsisten istiqomah hijrah misalnya beberapa tahun, tiba-tiba balik ketemu orang teman yang lama, dia minum, pas minum itu meninggal dunia. Nah, akhirnya buruk. Kata Nabi kan orang yang meninggal dalam keadaan minum minuman keras besok nanti dibangkitkan bersama dengan para penyembah berhala. Alhamdulillah ini tadi. Jadi masyarakat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali penyebab-penyebab su'ul khotimah, termasuk di antaranya qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Masih ada permusuhan antara dia dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, ada sifat kebencian. Itu dia bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan tidak baik. Banyak wazina, orang yang zina, yang melakukan perbuatan zina juga sama dikhawatirkan apabila wafat itu apa dalam keadaan tidak baik. Hindari perbuatan melakukan dosa-dosa besar. Biar apa? Biar nanti ujung akhir kehidupan kita itu adalah kehidupan yang terbaik. Terus pertanyaannya, kalau nanti dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah nih, misalnya ini, apakah dia nanti akan di neraka selama-lamanya atau cuma sebentar? Maka orang yang meninggal su'ul khotimah itu ada dua. Ada yang dia bisa jadi akan berada di dalam neraka selama-lamanya, atau dia hanya sementara. Yang pertama yang selama-lamanya adalah dia wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Artinya wafat su'ul khotimahnya itu tidak membawa iman, dalam keadaan melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, masih masih bisa diselamatkan, tidak selama-lamanya di neraka, adalah orang yang selama di dalam hatinya itu masih terdapat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fi qalbihi mithqalu dzarratin min la ilaha illallah. Siapa orang yang di dalam hatinya itu masih ada tauhid,
mengagungkan Allah walaupun kecil itu, ya kan? Walaupun kecil, maka dia akan diangkat kelak nanti dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti bagaimana cara kita mengakhiri hidup kita yang baik? Kita jangan tinggalin sholat. Bahkan dikatakan nih, ada yang mengatakan penyebab daripada orang yang suul khatimah itu adalah tarkul jumu'ati wal jamaah, meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Dikhawatirkan orang yang sholatnya sendirian itu meninggalnya suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Dibandingkan dengan orang yang sholat Jumat atau sholat jamaah, sholat lima waktunya berjamaah. Karena banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Sholat Jumat nih contohnya nih, berapa kali dianggap orang itu kufur kalau dia meninggalkan berapa Jumat? 3 kali Jumat itu kufur. Gimana mau meninggalnya husnul khatimah? Apalagi kalau dia ninggalin Jumat seumur hidupnya atau hanya melakukan Jumat beberapa kali saja di dalam kehidupannya, udah habis. Dan juga meninggalkan sholat berjamaah. Tidak tahu sholat berjamaah di dalam banyak riwayat itu banyak sekali kan menjelaskan bagaimana orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya Allah, dia akan berada dalam jaminannya Allah. Misalnya kalau dia sholat subuh berjamaah, tiba-tiba jam 8-nya meninggal, 9-nya jam 10-nya, tetap dia masih berada di dalam naungan garansinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin sama Allah. Orang yang sholat jamaah, coba bayangin orang yang sholat jamaah setiap hari dia ke masjid, ke mushola, punya dosa nggak dia? Punya. Dihapus nggak dosanya? Karena dihapus itu. Jika dia jalan dari satu waktu duhur ke asar, antara duhur baina duhri wal asar, di antara sholat duhur dan asar, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Antara asar dan maghrib dia punya dosa, dihapus dosanya di antara keduanya. Baina Jum'ah wal Jum'ah, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, menghapus dosanya dia di antara Jumat itu. Aku orang yang sholat jamaah bersih daripada dosa-dosa. Takut khafi'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Langkah kaki satunya menghapus dosa, kaki yang lainnya menaikkan derajat. Pokoknya paling enak orang yang sholat jamaah dan sudah pasti diterima. Kata ulama, insya Allah orang yang sholat jamaah itu sholatnya pasti diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar jamaah. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita semuanya yang pertama ya senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk akhir yang baik. Bacalah senantiasa doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, minta kita ini kepada Allah selalu dalam setiap habis sholat atau setiap hari kita harus doa seperti itu. Doa minta. Kalau bisa mirip sama Sayyidina Abu Bakar, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khatimahu waj'al khaira ayyami yawm alqaka fi. Jadikan Allah setiap hari terbaik, umur terbaik, waktu terbaik adalah waktu ketika terakhir kali ini bertemu, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa terus, kemudian jangan tinggalkan sholat lima waktu, kalau bisa berjamaah. Terus kemudian jangan putusin silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jangan berbuat dosa-dosa besar, jauhi zina, jauhi mabuk-mabukan, kemaksiatan yang lainnya. Untuk apa? Menggapai husnul khatimah di akhir hayat. Karena itu fitnah sakaratul maut itu sangat berat sekali. Fitnah sakaratul maut itu beratnya luar biasa. Yusabbitullahu biqauli tsabit. Hanya orang-orang yang ditetapkan sama Allah meninggal husnul khatimah itu yang ditetapkan lisannya atau ditetapkan hati keimanannya biar enggak terganggu sama fitnah sakaratul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu kalau mau meninggal, ya, meninggal itu datang almarhum ayahnya
menyerupai almarhum ayahnya. Ini kalau dia lewat misalnya, ayahnya bilang, nah ini ayah udah meninggal, tahu nggak agama yang benar itu adalah bukan Islam, tetapi sebaliknya yang benar itu adalah Nasrani. Kalau dia kuat nih, pergi ayahnya, tapi datang setelah itu ibunya. Nah ini ibunya benar. Kalau ada di antara kita ibunya udah meninggal, terus kita sakaratul maut, ibunya itu datang menyerupai ibunya dia, betul-betul mengatakan pada waktu sakaratul maut itu dikatakan di dalam itu satu riwayat, ibunya bilang gini, wahai putraku, wahai anakku, aku ini adalah ibumu. Dulu, dalam riwayat ibunya bilang, dulu rahimku ini adalah tempat di mana engkau tinggal. Kemudian minummu dulu adalah air susuku. Terus tidaklah engkau tidur melainkan pasti berada di dalam pangkuanku. Maka agama yang paling benar ternyata adalah agama bukan Islam. Diraih ternyata itu adalah syaitan, fitnah, sakaratul maut. Bahwa yang benar itu adalah agama Yahudi. Maka masuklah engkau ke dalam agama Yahudi. Jadi proses sakaratul maut ini dipenuhi dengan yang namanya fitnah-fitnah yang di luar dugaan kita semua. Kecuali orang yang memang ditetapkan oleh Allah biqaulis sabit, dengan ucapan yang mantap, ya, hati yang teguh, itu gak bakal insya Allah dibelokkan itu. Dan pada akhirnya nanti dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk surga. Maka apa itu di dalam Al-Qur'annya? Gimana tuh? Al-Qur'an bilang kan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh akafartum ba'da imanikum, ya kan, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Besok ada dua golongan. Yang pertama golongan orang yang mukanya putih berseri-seri, dan yang satunya lagi adalah golongan orang yang mukanya hitam pekat. Nah, sama orang yang hitam pekat dikatakan wajahnya hitam itu dikatakan akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu kufur setelah kamu punya iman? Nah ini jadi tadinya lempeng, tetapi mungkin karena nafsu, karena syaitan, karena dunia, karena syahwat, kemudian dibelokkan sama mereka itu, akhirnya menjadi kembali lagi kufur. Kapan? Yaitu ketika kematiannya itu. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Rasain azab yang sangat pedih. Kenapa? Dengan sebab kau takfur, kau ingkar yang tadi sebelumnya benar. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah mushola al-ma'ruf, orang tua kita, istri kita, anak cucu kita dijadikan Allah min ahlil khair, daripada ahli kebaikan, daripada ahli min husnul khatimah, orang yang nanti kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.